Ya mengejutkan sih pertama ya, mengejutkan, kaget sekaligus senang sekaligus tanda tanya gitu. Kok Kluivert gitu. Patrick Kluivert, legenda besar sepak bola Belanda, resmi menjadi pelatih tim nasional Indonesia. Dan nanti ia akan juga didampingi oleh 2 asistennya yang berasal dari Belanda. Nah, ngomong-ngomong soal sepak bola dan Belanda, hari ini kita kedatangan bintang tamu dari Hollanders Indonesia yang merupakan wadah komunitas pecinta timnas Belanda yang ada di Indonesia. Halo. Mas Nando, halo Mbak Novi, gimana kabarnya? Baik. Dan fun fact-nya ini juga Mas Nando dan Mbak Novi pasangan suami istri. Iya. Jadi ini udah kan nyari pasangan gak gampang ya Mas Mbak ya. Dan ini dapet pasangan yang sama-sama berarti suka bola dong berarti. Awalnya saya enggak. Oh, awalnya enggak. Saya enggak karena menurut saya oke, Mbak Novi sepak bola ngikut. tuh dulu ngelihatnya kayak 90 menit bosen. Oke, gitu. Tapi lama-lama jadi suka karena diajak terus. Oke, jadi suka Belanda juga Mbak? Mau nggak mau. Oh gitu. Tapi emang jadi sekarang beneran suka. Oke, berarti di rumah suka ngebahas bola juga ya? Sering, kalau setiap lagi hari. Nonton pasti setiap kita hari. ribut juga berdua. Oke, berarti kemarin ngebahas Patrick Kluivert jadi pelatih tim nasional Indonesia dong? Iya, sama-sama kaget. Sama-sama kaget ya? Gimana Mas kemarin reaksinya pas tahu legenda nih pemain Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia yang baru? Ya kaget. Ya mengejutkan sih pertama ya, mengejutkan, kaget sekaligus senang sekaligus tanda tanya gitu. Kok Kluivert gitu. Secara backgroundnya dia sebagai pelatih kan kurang mentereng ya. Kita tahu kurang mentereng ya, cuman saya yakin federasi itu punya alasan khusus lah kenapa Patrick Kluivert ditunjuk gitu. Walaupun dia tapi kan sebagai pemain tuh legend banget ya di sepak bola Belanda ya. Dan nanti juga akan ada didampingi 2 asistennya, ada Denny Lanzat sama Alex Pastoor. Kan Alex Pastoor ternyata CV-nya oke juga nih. Iya, betul. Alex Pastoor itu spesialis promosi ya. Spesialis promosi. Dia bawa Sparta Rotterdam, Excelsior, sama Almer City ya. Kalau Denny Lanzat sih mungkin faktor dia punya darah Indonesia juga ya. Jadi bisa ngebantu Kluivert lebih cepat buat adaptasi lah. Iya, jadi kalau yang baca di media juga Kluivert ini kan legend dan dia cukup di respect ya di Belanda. Dan kita tahu juga banyak pemain keturunan Belanda nih di timnas, dan katanya nanti sosok Patrick Kluivert ini akan menjadi kayak abang-abangannya gitu di locker room. Dan Alex Pastoor nih nanti taktiknya itu gimana tuh menurut Mas dan Mbak? Itu iniannya apa? Rumusannya sih. Rumusannya. Jadi Kluivert kayak buat kayak daya tarik buat pemain-pemain yang buat gue mau deh join di timnas Indonesia gitu. Pelatihnya Patrick. Jadi itu oke sih menurut saya itu. Kalau Alex Pastoor ya emang juru taktik yang mumpuni lah bisa dibilang, karena dia jenius juga di Belanda ya. Kalau Patrick Kluivert dia hanya sebagai buat daya tarik, itu taktik federasi oke juga menurut saya, nggak masalah gitu. Dan background Denny Lanzat katanya juga sempat lumayan bisa bahasa Indonesia juga katanya beberapa. Yap, karena ada darah Maluku. Ada darah Malukunya. Jadi emang mungkin ini kombinasi yang cocok juga nih untuk ngelihat komposisi pemain timnas kita sekarang. Ya good deal banget sih menurut aku Mas. Kalau kan beberapa pemain timnas Indonesia alumni Eredivisie juga ya. Iya betul. Kayak Denny Lanzat gedenya di Eredivisie, memulai staf kepelatihan juga dari Eredivisie. Jadi emang udah ini secara kepelatihan dan pemain ini roots-nya sama. Banget lah ya. Oke banget ya. Tapi menurut sempet nonton Patrick Kluivert main gak mungkin Mas Nando? Saya baru tahun 2005 lahir aja. Enggak lah, saya nonton Patrick Kluivert. Dia pahlawan klub favorit saya Ajax. Terakhir kali juara Champions 94-95 kan gol dia tuh kayak satu-satunya ya? Ya, jadi dia super sub-nya diganti. Kan Van Gaal nggak masukin dia ngegolin jadi juara di Ajax gitu. Berarti di mata Mas Nando nih Patrick Kluivert sebagai pemain sosok yang bagaimana nih? Legend. Dia legend, pernah main di Newcastle, Barcelona, Milan. Jadi ya, sebagai pemain aku nggak meragukan gitu. Cuman sebagai pelatih harus dibuktikan. Dan lumayan ya pressure-nya sekarang ya di tim nasional Indonesia banget. Emang banyak yang harus dibuktikan nih. Iya, karena dia datang aja belum ngelatih aja sudah dikomplain. Kok dia gitu. Tapi walaupun banyak yang komplain, ternyata kemarin sambutannya di bandara rame juga ya.
Lumayan. Iya, kalau kita kan datang ya rencana tuh dia 18.40 dia sampai ya. Jadi kita sudah di jam 18 tuh kita sudah ready. Udah ada beberapa awak media datang, supporter beberapa sudah ada yang nunggu dengan atribut timnas ya, minta tanda tangan mungkin. Nah, cuman baru dia kayaknya agak telat, jam 7 baru dia sampai. Semakin malam tuh semakin rame. Oke. Akhirnya dia keluar, udah tuh awak media sama itu berembuk nyambut dia semua. Oke, itu situasinya gimana tuh? Maksudnya agak nggak kondusif. nggak kondusif. Pada saat Patrick dan Denny keluar itu nggak kondusif sama sekali, Mas. Oke. Gitu. Udah berebut semua lah gitu. Oke, tapi sempat ini nggak berhasil deket-deket sama enggak ya? Kita takut jatuh. Masalahnya itu awak media aja ada yang jatuh, ada yang kegempet-gempet juga gitu. Saking itu. Jadi dia nggak sempat hello berhenti dulu, nggak, dia hanya running aja langsung jalan ke mobil gitu, langsung dijemput. Tapi sambutannya overall oke banget ya, maksudnya disambut dengan baik sama fans. Dengan teriakan-teriakan Indonesia. Ada yang Indonesia gitu ada. Gitu. Oke, jadi mungkin di media kesannya sambutannya kurang baik, tapi nyatanya pas disambut di lapangan mereka antusias juga ya, menyambut Patrick Kluivert dan tim ini. Oke, dah. Waktu itu juga nah kan sekarang pemain timnas nih kita tahu ya banyak keturunan dari Belanda, walaupun ada beberapa seperti Jordi Amat Spanyol atau Elkan Bagot Inggris. Dan ini juga membawa impact ke fans-fans nih yang tadinya mungkin gak ngerti bola, cewek-cewek, tiba-tiba sekarang jadi suka bola, suka pemain-pemainnya. Nah, ini menurut Mbak Novi gimana nih Mbak, pandangan terhadap tren ini nih beberapa tahun ini? Emang kayak mungkin emang pantas aja sih ya kalau tren ini bisa sampai boom gitu. Karena emang suka nggak suka, emang kalau dilihat-lihat emang nggak emang ganteng ya, sih. Emang ganteng sih. Saya juga sebagai cowok pun mengakui bahwa emang bahkan yang tapi lebih baik kalau mungkin sekalian juga dilihat skillnya, jangan cuma parasnya doang. Oke, mungkin itu yang kadang cewek-cewek tuh suka lupa gitu. Ya bahwa mereka tuh ganteng aja gitu. Padahal sebenarnya pemain bola tapi gitu. Iya, oke. Tapi terima kasih. Jadi kalau bisa juga dipelajarin nih, apa misalkan kayak kan kalau cewek-cewek karena cuma suka dari tampangnya offside aja nggak ngerti misalkan, atau corner kick, kenapa bisa jadi corner kick ya? Kalau mau sih sekalian dipelajarin juga. Sama gitu. Klubnya jangan lupa. Sama klubnya, Rafa Strak main di mana? Dia sekarang kan lagi di Brisbane. Atau ininya posisinya, gitu. Betul, misalkan. Posisinya. Jadi nanti kalau diajak ngomong tuh nyambung. Betul. Siapa tahu bisa dapet jodoh. Kan yang keturunan juga. Iya benar. Menyalurkan bibit diaspora berarti. Betul. Karena sekarang ngelihat anak bule keturunan misalnya ibunya Indonesia, bapaknya keturunan apa? Wah nih calon-calon naturalisasi nih udah langsung ditembak. Padahal belum tentu. Iya, padahal belum tentu main bola juga. Oke, nah ini kan di stadion juga banyak perempuan yang datang, tapi mungkin mereka pengen ngelihat pemain karena gantengnya aja nih. Nah itu menurut Mbak Novi dan Mas Nando mungkin bagaimana tuh? Ya hak orang sih ya. Selama dia bayar tiket dan dia nggak menyalahi aturan, dia mau ngeliat karena gantengnya, dia mau ngeliat rumputnya, itu hak dia. Cuman sebagai pencinta bola, the true pencinta bola, kita lebih menyarankan tuh ya seperti yang tadi dibilang, tahu klubnya, tahu rulesnya, tahu VAR itu apa gitu. Jadi itu akan lebih lengkap aja sih. Lebih asik nontonnya gitu. Iya, dan mungkin kita kalau ambil sisi positifnya nih udah jadi industri mungkin ya jadinya. Betul, tanpa ada orang-orang yang mungkin katanya FOMO ya. Itu bola nggak akan se-branding sekarang juga, Mas. Suka nggak suka jadi gitu win-win kan. solution. Win-win solution. Oke, tapi itu kan tadi Mbak Novi bilang pelajarin itunya. Kalau mau sih. Itu gampang nggak Mbak dari Mbak Novi mempelajari hal-hal itu? Enggak. Jujur enggak, karena butuh berapa kali nanya. Terus kayak enggak itu offside, enggak tuh bukan, emang kayak gimana sih ya. Jadi kayak emang ada sempat struggle-nya juga buat pelajarin, sampai akhirnya sekarang kayak oh iya gitu. Oke. Kayak pemain diving aja tuh sampai tahu gitu, itu dia bohong gitu, ngulur-ngulur waktu gitu. Itu ilmu-ilmu baru lagi tuh kayak gitu kan. Bener. Nah tapi kan ini kan udah cukup banyak ya pemain keturunan di timnas sekarang, dan kehadiran Kluivert ini juga tadi seperti yang kita bicarakan juga bisa membuka hadirnya pemain-pemain baru lagi nih untuk gabung. Nah, gimana menurut Mas Nando sendiri? Ya itu aku setuju banget ya. Mungkin itu
taktiknya federasi ya, taktiknya federasi gitulah buat kayak misalkan contoh nih dengan Kluivert jadi pelatih bisa jadi Jan Madsen mau ke sini. Iya, betul. Kalau Jan Madsen mau ke sini itu kerugian besar buat Belanda, keuntungan besar buat Indonesia. Percaya sama saya gitu. Dan karena itu udah grade-nya udah mantap banget Mas. banget. Dia di Dortmund mainnya sampai final Liga Champion gitu. Ya mungkin ada Pascal Struijk atau yang oleh Romeni kan lagi loading ya gitu. Jadi mungkin akan banyak lagi lah ke depan. Dan yang dirumorin gabung itu kan yang ada 3 ya kemarin ya. Jairo Ritual kan. Iya, Jairo, Ole lagi proses sama Michel Baker. Michel Baker. Itu Michel Baker juga grade-nya oke banget tuh. Michel Baker mantan pemain favorit saya, bukan favorit sih, dia bagus main di Ajax waktu itu. Ada dari Ajax kalau nggak salah dia pindah PSG, kalau nggak salah sempat PSG. Emang rugi juga sih buat Belanda. Cuman emang saya lebih prefer untuk Jan Madsen di Geber kalau emang. Karena Jan Madsen punya 3 warga negara tuh kalau bisa, ada Belanda, Indonesia, Suriname. Jadi kalau Belanda nggak kepake, Indonesia harus ngegeber habis gitu. Berarti harapan dari Mas Nando nih pemain keturunan yang gabung Jan Madsen ya? Jan Madsen, satu lagi Baker, juga Baker. Sama Miliano Jonathan karena kita kekurangan penyerang. Iya. Gitu. Kalau dari Mbak Novi ada pemain yang pingin banget gak? Semoga gabung timnas gitu. Ya nggak. Kalau ditanya jujur sih, ya emang benar tuh yang posisi penyerang sih kayak emang posisi penyerang ya. Sih. Jadi siapapun itu ya mudah-mudahan yang skillnya bagus juga. Dan rumornya oleh Romeni Maret striker udah bisa gabung juga nih untuk di laga Maret nanti kan. Dan dia juga main di Oxford, udah setim sama Marcelino. Jadi mungkin udah ada connect. Dan kalau Maret udah join, ya semoga juga udah jadi amunisi baru lah untuk timnas. Nah Belanda nih kan filosofinya kan total football. Kira-kira Kluivert bakal menerapkan ini nggak? Kemungkinan itu ada, tapi cocok nggak cocoknya ya kita lihat nanti gitu. Cuman Patrick Kluivert itu pernah jadi asisten Van Gaal juga ya Van Gaal, tapi waktu 2014 juga nggak total football amat sih gitu. Dia pakai 3-5-2, 5-3-2 bisa. Ya, jadi tergantung komposisi pemain, tergantung lawannya juga. Cuman nggak menutup kemungkinan kalau Indonesia bakal main 4-3-3 total football, itu nggak menutup kemungkinan karena coaching staffnya udah Belanda, pemainnya kebanyakan Belanda juga. Iya, dan kalau di era Sintayong kan main 3 back ya, main 3 back. Jadi sebenarnya mungkin nanti tergantung lawannya juga ya. Misalnya lawannya emang kita bisa main nyerang pasti. Iya, kayak misalkan lawan Jepang kita pakai formasi menyerang ya kacau juga kan jadi. Betul. Jadi sebenarnya balik lagi nanti ke penerapan lawannya juga ya. Oke. Nah, tapi sedikit tentang Hollanders Indonesia nih. Boleh Mas Nando berarti sebagai founder ya? Iya, kita berdua foundernya. Mas Nando dan Mbak Novi boleh mungkin diceritakan sedikit tentang gimana sih Hollanders Indonesia ini bisa terbentuk? Hollanders Indonesia tuh kita dirikan 2012. Awalnya tuh kayak buat ngebantu teman-teman yang mau nonton Belanda di embassy. Kita bantu register emailnya biar mudah lah, satu email langsung beberapa nama. Kita daftarin 20-40 orang lah 2012 gitu. Berlanjut ke 2014 hal yang sama. Kita awalnya 4 orang doang. Bukan 4 orang sih, kita dibantu 4 orang. Jadi berenam. Sampai akhirnya 2022 kita bisa punya tim internal sendiri. Gitu. Berarti udah cukup lama ya Hollanders Indonesia? Iya, 2012 sampai sekarang 13 tahun. 13 tahun. Nah, nasib Indonesia dan Belanda nih bisa dibilang lumayan mirip ya. Kalau mungkin Belanda beberapa kali masuk final Euro, Piala Dunia, tapi baru juara Euro sekali ya? Iya, juara dunia belum. Nah, Indonesia mungkin AFF di AFF udah beberapa kali final. Nah, ini ada kemiripan juga nih. Itu gimana tuh menurut Mas Nando? Aduh, no comment juga sih kalau ngomongin Belanda ya 3 kali final dunia tuh 0 hasilnya ya, kalah terus. Terakhir 2010 begitu pun Indonesia ya mungkin nasibnya emang sama, tapi mungkin dengan sekarang koneksi yang erat mungkin bernasib sama juga. Belanda juara 2026. Belanda dulu ya kalau bisa. Tapi enggak sih, kalau Indonesia juga bisa. Kita Indonesia ntar akan menyusul juga di kejuaraan yang selanjutnya gitu. Tapi tetap setia mendukung Belanda dong ya. Ya, kita kalau Indonesia lawan Indonesia kita menikmati aja, nggak usah kita push. Belanda harus menang Indonesia, ya udah kita jadi netral aja. Gitu. Tapi kenapa timnas Belanda sih Mas?
Kalau saya, kalau ditanya ke Hollanders pasti variatif tuh jawabannya semua. Kalau dari saya pribadi karena Dennis Bergkamp tahun sekitar tahun 94 World Cup itu kan dia main di klub favorit saya juga, Inter. Dia pernah main di Ajax, Inter. Saya ngeliat dia di Belanda, keren banget. Dari situ saya suka timnas Belanda. Dennis Bergkamp. Kalau Mbak Novi ngikut Mas Nando. Karena Mas Nando. Mas Nando keren banget, sukanya timnas apa? Belanda. Jadi saya suka Belanda. Tapi untung ngikut loh. Kalau misalnya nanti Jerman kan beda cerita lagi kan. Tapi dia kadang suka ngikutin Jerman. Sama klubnya tuh Bayern Munchen. Betul. Tapi lebih ke Belanda. Tapi kan Belanda pernah ke Indonesia 2013. Waktu itu nonton gak Mas? 2013 kita nonton. Gimana tuh waktu itu di GBK? Rame banget, penuh orangnya. Ya mungkin karena faktor waktu itu Indonesia juga belum oke banget ya performanya. Belanda menang 3-0 kalau nggak salah. Ya kita ada di sana, seneng ya. Unforgettable moment lah gitu, ngeliat Arjen Robben ngegolin gitu. Arjen Robben di bis. Ya kita bisa dada-dada sama pemainnya langsung gitu di bis gitu ya, seneng sih. Dan itu juga pemain Belanda benar-benar juga bisa dibilang tim inti ya. Ada Van Persie, ada Wesley Sneijder, ada Arjen Robben. Itu kan ajang buat kalau nggak salah sebelum Belanda prepare ke 2014 ya, 2014 Brazil kan Piala Dunia. Jadi dia pengen ngetes iklimnya tuh kalau panas seperti apa sih. Indonesia kan panas, jadi dia ngetes juga. Dan itu kan juga masuknya ke FIFA Matchday dong ya, berarti ya. Karena kan di tahun itu juga mungkin Indonesia kedatangan buat friendly match-nya dari Chelsea, dari beberapa klubnya, beberapa klub di Eropa kan. Dan ini tiba-tiba kedatangan timnasnya itu merupakan suatu ini banget, Pak. Ramai banget ya. Penuh GBK. Penuh oren tapi ya, oren. Merah ada. Tapi kan kita di tribun oren. Nah, tapi ada momen paling berkesan nggak mungkin dari pas nonton timnas Belanda yang membekas banget? Kalau membekas banget sebenarnya saya saat kejuaraan Euro sih. Euro kemarin tuh kita kan bikin nobar. Dan dokumentasi saat nobar itu kita tembus ke channelnya KNVB sama suaranya, dan dinotis sama mereka di 3 channels, Instagram, Twitter dan Facebook. Itu rasanya wow banget. Sebuah perjuangan yang kita bikin diapresiasi sama federasi di sana gitu. Iya, diapresiasi langsung, itu kebayar banget rasanya. Gitu. Walaupun kemarin berarti kalah di semifinal ya? Iya, Inggris. Lawan Inggris. Padahal sudah gol duluan Fatih Simon. Kalau nonton timnas Indonesia ada nggak momen yang berkesan, yang membekas? Timnas Indonesia kok? Ya pas AFF 2010 ya? AFF 2010 ya? Itu sebenarnya itu boom juga loh. Itu boom banget. Karena kita baru waktu punya. Itu kipernya Marcus. Ya, Marcus. Kita baru punya pemain naturalisasi itu. Eloko, Bahdim. Nah, Bahdim kan juga boom banget kan. Dia barengan sama Ryan Babel kalau nggak salah dulu ya, akademinya. Jadi kita ngikutin, cuman sayang kalah di final. Gitu kan. Tapi emang di 2010 itu juga momen saya baru ngerti bola juga tuh. Dan itu hype-nya itu keren ya? Gokil banget 2010 hype-nya. Itu emang berkesan banget sih untuk seluruh orang. Iya, sampai kita nonton pas kalau nggak salah yang kita kalah tuh yang di Leicester yang di Malaysia ya. Iya, itu kalah sekali tuh. Kalah sekali 3-0. Di sini kita menang 1-0 apa? 2-1. 2-1 ya? 2-1. Oh iya, 2-1. Tapi itu overall emang memorable banget sih. Apalagi yang match pertamanya menang 5-1 lawan Malaysia ya. Bahkan di grup juga sapu bersih tuh. Sapu bersih. 9. Tapi itu penyakitnya kalau sapu bersih. Nggak juara biasanya. Mending skornya kecil-kecil. Kecil-kecil aja. Misal nih berandai-andai nih timnas Belanda dapat kesempatan lagi ketemu timnas Indonesia. Mungkin who knows di 2026 nanti kan. Gimana tuh perasaannya tuh? Ya kita senang. Itu akan jadi historical match yang pasti ya. Dan kita akan merayakan setiap gol yang tercipta. Ya, dengan kata lain kita akan duduk dan nonton. Belanda gol kita senang, Indonesia gol kita juga senang. Iya, betul. Apalagi kalau emang momennya di Piala Dunia langsung ya. Wah, itu gokil sih. Gokil banget. Cuman jangan di fase knockout kalau bisa. Iya. Ngeri pasti. Tapi jagoan kita ada yang salah satu pulang gitu kan. Tapi kalau misalnya terjadi itu dukung siapa tuh berarti? Pertanyaan menjebak. Enggak, kita nggak dukung siapa-siapa. Enjoy the game. Kayak misalkan saya nggak suka Barca dan Madrid. Barca El Clasico saya nonton, ya udah saya
enjoy Betul, aja gitu. Enjoy aja. Oke. Nah, balik lagi ke timnas nih. Timnas kan bakal lawan Australia bulan Maret sama lawan Bahrain. Terus nanti Juni lawan Cina lagi di GBK dan terakhir Jepang, lawan Jepang. Nah, itu gimana nih? Peluang dengan pelatih baru, komposisi pemain sekarang? Peluang ya, kita kalau ngomongin Jepang sih susah ya Mas ya. Jepang itu masih susah dikalahin. Betul. Tapi kalau Australia syukur-syukur dapat 3 poin, tapi setidaknya kita harus dapat 1 poin. Oke. Setidaknya. Kalau Cina dan Bahrain ya kita harus 3 poin. Harus 6 poin berarti. 3 kali 2 itu harus wajib menang itu Cina sama Bahrain. Oke. Dan kira-kira nanti Kluivert nih bakal mainin taktik apa nih kalau menurut Mas Nando? Nah, approach-nya gimana nih? Ini prediksi ya, karena prediksi saya nggak tahu prediksi mungkin dia bisa pakai 4-3-3. Itu kalau feeling saya bisa 4-3-3 atau dia adopsi formasi Van Gaal di 2014 itu 3-5-2 atau ya 3-5-2. Cuman susunan pemainnya kita kurang tahu, kan ada gosip Kluivert bakal manggil lagi Lakan Bagot atau yang lain-lain gitu. Kita belum tahu materi pemain seperti apa. Oke, tapi kalau dari Mas Nando, pemain favorit di timnas sekarang siapa? Pemain favorit yang sekarang ya. Saya suka permainannya Ivar Jenner. Ivar Jenner sama Maarten Pas. Kalau kamu siapa? Ya, kalau Mbak Novi? Tom Hai sama Rafael. Itu karena muka. Karena ganteng. Iya, nomor 2. Tapi mainnya juga oke sebenarnya. Kadang tuh orang ngeliat Rafael gak bikin gol, padahal kan sebenarnya off the ball-nya tuh. Iya, pergerakan tanpa bola, dia membuka ruang dan segala. Dia rajin jemput bola. Betul. Itu yang paling buka ruang dan itu mungkin hal-hal yang gak dilihat tuh sama fans. Orang image-nya striker harusnya nyetak bola aja, gak bisa begitu kan. Iya. Karena belum tentu. Iya. Dan itu emang role yang mungkin dikasih ke Rafael tiap main untuk ngasih temennya untuk maju bikin gol dan dia ngebuka ruangnya. Ruang. Oke. Tapi nanti di Maret lawan Bahrain nih juga laga balas dendam lah, karena kan kemarin heboh banget tuh si wasit. Itu seharusnya menang loh itu. Iya betul. Betul. 98 Iya. 9 ya jadinya 99 ya. Ya itu pasti akan ini main di sini kan berarti. Main di sini. Iya. Ya berdoa aja lah buat Bahrain lah. Banyak-banyak berdoa aja warga sana. Karena kemarin bahkan rumornya kan kayak Bahrain gak mau main di sini. Itu kan ya dia karena takut gitu. Dia takut kalah. Ya saya yakin menang lawan Bahrain. Saya yakin menang. Dan apa ya, wajib kayaknya ya, wajib menang ya kalau lawan Bahrain. Gitu. Sekarang gini loh, ini udah round 3, kita nggak bisa nunda mimpi ini ke depan lagi. Udah di depan mata, udah kita ambil. Harus mati-matian lah gitu. Tapi ini kan klasemen juga rapet banget nih. Rapet. Realistisnya otomatis peringkat 2 kan otomatis lolos nih. Kira-kira possible nggak? Possible banget. Karena Australia kan juga nggak mulus-mulus amat ya Mas. Kalau kita bisa ngalahin Australia itu akan lebih mudah nanti ini. Cuman ya andai pun kita nggak di peringkat 2 kan berarti bisa next ke round 4 round ya. 4 betul. Masih ada harapan juga. Cuman lebih cepat lebih baik ya. Kita kunci di 2 ya gitu. Mudah-mudahan. Gak kebayang tuh negara ini gimana tuh kalau kita lolos Piala Dunia. Iya, euforianya parah sih Mas. Parah banget. Bahkan kan sekarang juga semua tempat timnas main tuh udah benar-benar nobar. Ya, nobar. Emang dari dulu sebenarnya 2010 banyak nobar. Betul, tapi semenjak timnas ini main kayak seolah-olah tuh orang jam 7 main. Oke, kita jam 6 udah standby depan TV. Nah, seharusnya jam 7 main kantor udah pada tutup. Liburan pegawai. Tapi nanti Maret ada rencana ke stadion. Kalau untuk ke stadion saya paling kita bisa bikin nobar. Lebih ke range kan di stadion tuh pasti susah ya sekarang dapat tiket ya. Wah, itu udah kayak war tiket konser K-pop. Justin Bieber. Tuh, jadi kita mungkin lebih pengen coba. Kemarin sih udah ada ketua kami tuh Riko sama kapo kami Reza tuh udah pernah wacana dibuat November bikin nobar, cuma persiapannya kurang. Jadi kita lawan Jepang ya. Jepang sama Arab Saudi kalau nggak salah di November kemarin. Jadi kita coba reschedule aja lah nanti. Karena berbarengan sama kita nobar. Iya, jadwalnya tuh mepet Mas. Kan kalau Indonesia main, Belanda juga main. Iya, betul. Biasanya kan gitu. Belanda international break ya. Dini hari Belanda, malamnya Indonesia gitu. Jadi coba nanti kita reschedule lah. Harapannya sih mudah-mudahan ada kita nobar buat Indonesia juga. Berarti nobarnya untuk umum.
Ya kayak biasa buat umum. Untuk gitu. umum ya. Siapa aja, ayo. Siapa aja, ayo. Gabung kalau mau. Nanti saya kalau nggak ke stadion mungkin. Nah, kalau nggak dapat tiket ya kan. Kalau nggak dapat tiket ya. Daripada di rumah sendiri. Iya, benar. Emang sendiri. Terus kalau UEDs ada nggak rencana mungkin sekalian nih liburan ke Jepang nonton timnas? Wah, itu butuh budget yang besar. Iya. Saya lebih upgrade motor kayaknya. Sekalian ke Belanda aja. Oh iya, sekalian Belanda. Enggak, cuman kalau untuk OEDs itu kan nggak main-main ya Mas ya. Betul. Butuh prepare yang kemarin tuh ada dari beberapa teman yang OEDs ke Jepang, budgetnya gede juga ya. Bahkan buat liburan aja, apalagi buat nonton ke stadion gitu ada iya. budget ekstra gitu. Belum ada kepikiran sih kita jujur. Berarti kalau Cina nanti Juni pasti ada plan nobar juga ya? Iya, mudah-mudahan bisa direalisasikan. Bukan cuma plan doang. Plan sih ada dari sekarang, cuma realisasinya belum gitu. Oke. Ya, kita berharap semoga juga timnas di under Kluivert dan para timnya nih karena kan pergantian pelatih, ekspektasi tinggi dan semoga mereka bisa memenuhi ekspektasi ini nih. Ya kan? Dan ya semoga who knows kita bisa lolos otomatis ke Piala Dunia tahun depan. Siapa tahu kan, dan itu pasti yang kita semua mau. Oke, terima kasih Mas Nando, Mbak Novi, sukses terus buat Hollanders Indonesia. Terima kasih. Dan semoga nanti Maret dan Juni ada nobar ya. Amin. Nanti saya kalau nggak dapet tiket, langsung gabung saya. Merapat. Iya, oke deh kalau begitu. Itu dia pembahasan dengan Patrick Kluivert lagi. Terima kasih. Dankjewel. Itu dia tadi ya pembahasan tentang Patrick Kluivert dengan Hollanders Indonesia. Kalau begitu, saya Emir pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, mantap.